Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya melihat berita dari markas EPI didatangi oleh Rismond, salah satu orang yang dilaporkan oleh Jokowi mengenai isu ijazah palsu. Kedua, Said Didu, ada Marwan Batubara. Ketiga, ada Purnawirawan Sunarko ex Danjen Kopassus. Yang kesembilan, tangkap dan adili Jokowi. Akhir Sallallahu alaihi Nabi. Karena Jokowi ini memang problem maker. Dia ini yang bikin problem. Ini segala sesuatu ini yang bikin problem itu. Bukan hanya urusan ijazah saja. Segala macam urusan. Kita sudah ingatkan orang ini pembohong, orang ini pendusta, orang ini harus dimanzulkan. Jujur aja, di situ kesannya meminta dukungan. Pertama, saya sedih aja lihat negeri ini. Apa kepentingan Anda mendatangin Rizik? Sepertinya Rizik ini bisa mau menentukan Indonesia apa? Gak perlu dibesarkan. Satu, Rizik ini bukan tokoh intelektual, memahami ilmu keduniaan. Dia hanya sebatas dengan sorban, orang yang bisa ngomong agama dengan cara teriak-teriak. Maklumlah, manusia beragama itu paling seneng melihat penceramah yang teriak-teriak, yang ada perlawanan. Kesannya itu apa? Pejuang agama. Tapi kalau ada seorang penceramah yang pakai otak, bahasanya santun, itu nggak disukai orang awam. Seperti Quraish Shihab, banyak kiai-kiai NU. Jadi orang yang mau dekat kepada Rizik itu pasti orang awam. Yang dengan senengnya dengan gerak-gerakannya. Ya masanya juga selalu terbatas. Itu ada perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Jika Anda ingin menghancurkan sebuah agama, maka giringlah orang-orang bodoh dalam membela agama tersebut. Ini diwakili oleh Rizik. Di lain itu saya lihat, pertama Pak Rismond saya mau tanggapi. Anda waktu keluar-keluar kemarin tentang ijazah palsu, semuanya Anda santai-santai aja, Anda merasa hebat, Anda merasa kesatria, Anda merasa paling benar. Eksklusif ini. Ini lucu sekali Mas Aiman. Perhatikan kata-katanya Dr. Rismond. Silakan Dok. Eksklusif ini ya. Ini adalah lembar pengesahan ya dari mahasiswa yang katanya angkatan dari Pak Joko Widodo bernama Saminuddin Barorito. Kalau ini dari Suharman. Coba perhatikan Mas Aiman. Di sini ada dosen pembimbing. Tanda tangannya seperti ini. Tanda tangan seperti ini. Orang yang sama. Tanda tangan seperti ini. Enggak saya. Enggak ada. Mau menunjukkan tanda tangannya loh. Tanda tangannya perhatikan. Tanda tangan dosen penguji tidak ada deskripsi Pak Joko Widodo. Dan itu sudah confirm tanggal 15 April kemarin. Nggak ada pengesahannya. Ada, sudah diakui oleh wakil rektor. Kok bisa begitu? Ya makanya kita palsu. Selanjutnya Pak ini Pak ya. Inilah pemalsuan dokumen oleh oknum di UGM. Bayangkan ini dosen pembimbing namanya sama, tanda tangan berbeda. Benar. Setelah Pak Jokowi melaporkan ke polisian karena sudah merasa terhina, kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat proses di pengadilan seperti apa. terjadi isu di luar Pak Jokowi untuk membuktikan ijazahnya, itu tidak benar Pak Jokowi membuktikan ijazahnya. Jadi pembuktian ijazah itu hanya di peradilan. Karena kalau Pak Jokowi ngikutin komunitas ini, orang minta ijazahnya, apa hak Anda? Nggak beda besok orang mau lihat tubuh istri Anda, apa harus Anda membuktikan? Itu hal-hal private, tidak bisa. Dan saya tidak mendukung kalau Pak Jokowi menunjukkan kepada masyarakat. Ini isu-isu, datang ke UGM minta, loh enak betul. Kalau besok begitu setiap orang bisa datang minta. Ini etika menjaga marwah. Jadi orang itu jangan sembarangan ngeluarin isu. Malah sekarang ada isu apa? Jokowi membuat kegaduhan. Loh, yang buat gaduh ini pelacur-pelacur politik ini. Kok sekarang Jokowi yang dikorbankan, diisukan, difitnahkan. Sementara UGM sudah mengatakan dia berani menghadapi di persidangan. Itu betul. Kalau UGM menunjukkan atau UGM mengatakan benar, berarti UGM itu kantor lurah lah. Siapa? Pak Suryo, Rismond minta membuktikan. Nah, mereka ini Rismond kan bicara di TV kesannya sebagai orang paling benar. Menuduh palsu, padahal nggak pernah lihat aslinya. Nah, ini Rismond setelah dilaporkan Jokowi kok mendatangin Rizik Syihab. Anda pikir kalau mendatangin Rizik Syihab itu Anda selesai, Pak? Ini kan pengecut-pengecut aja.
Ada pepatah itu, orang yang pertama gerakannya tuh kuar-kuar kenceng akan gagal finish. Ini kan tipe-tipe orang yang cuma kuar-kuar aja, dia pikir Jokowi nggak mungkin melaporkan. Nah sekarang setelah Jokowi melaporkan, Anda semua ketakutan, ngumpet semua diketek. Anda perlu datengin Rizik. Lah, terus kalau Rizik dukung apa? Ini negara hukum, nggak ada urusan sama Rizik. Oh Rizik aja masuk penjara. Jadi nggak perlu lah ini saya lihat kebohongan orang. Kalau emang Anda orang benar, Anda nggak perlu dukungan siapapun. Hadapin di pengadilan. Ini bukti-bukti kebohongan yang dibungkus hanya untuk kebencian aja. Itu salah satu dari respon. Saya ketawa aja. Anda datangin Rizik. Saya nggak mau kritik Riziknya. Saya mau kritik mereka-mereka yang datang aja. Anda ini goblok semuanya. Mendatengin orang-orang begitu loh. Ini negara hukum. Itu satu respon. Saya ketawa. Receh amat nih manusia-manusia begini nih. Mental-mental kardus lah kalau saya lihat. Awalnya wah di TV semua Anda paling intelek dari seorang intelek lah. Itu juga Roy Suryo bukan ahli di bidangnya. Lah, di negeri ini apa? Isu sampah tuh dikonsumsi. Saya juga heran TV-TV memanggil Roy Suryo. Lah ini bukan ahlinya suruh bicara didengerin. Lah ini kadang-kadang media ini loh hanya untuk cari rating dia ambil orang-orang sembarangan. Menuduh palsu, aslinya aja nggak pernah lihat. Ini logika sudah jungkir balik. Yang lucu sekarang Jokowi diadilin. Katanya Jokowi membuat keributan. Loh, yang buat ribut mereka. Kenapa harus Jokowi dikorbankan? Loh, katanya buat gaduh. Yang buat gaduh kan mereka. Besok kalau saya tanya, di belakang istri Anda tuh ada tai lalat. Apakah Anda harus telanjang membuktikan? Kan nggak boleh. Orang ribut. Oh ada tai lalat. Loh, biarin orang ribut. Yang salah orang yang ribut. Jadi jangan dicampur aduk. Itu satu. Kedua, saya lihat ada di situ Purnawirawan, Sunarko, dan Jen. Anda ini punya marwah militer loh. Purnawirawan itu masih terikat dengan kemiliterannya. Sekalipun sudah purnawirawan. Itu harus dia menjaga marwahnya. Sekalipun dia besok pensiun, dia harus menjaga. Gue ini purnawirawan, pernah makan sumpah. Suatu lembaga yang paling sakral di negeri ini. Kalau tidak ada TNI atau polisi semua, ini negeri acuk-acuk. Harusnya dijaga. Kok ada datengin Rizik? Siapa Rizik? Panglima perang. Bintang 4 jenderal. Anda sudah punya level Densus, kok datang kepada orang-orang yang cuma bermodal sorban? Yang Anda meminta petuah pelindungan, ini negara apa? Saya sayangkan seorang jenderal kok punya mental begitu jatuh. Mendatengin orang yang pernah jadi kriminal, pernah ditahan. Anda minta pelindungan. Apa? Nggak usah lah syarat-syarat umat Islam ini. Anda gentleman aja, di situ Pak Sunarko. Dan Rizik mengatakan dengan arogannya, saya sudah lawan Jokowi. Jokowi itu pembohong. Bohong apa? Buktikan Jokowi itu bohong. Tidak semua ide atau janji itu bisa terlaksana. Para rasul, idenya sempurna, tapi terjadi kekacauan. Yesus harus berhadapan dengan disalib. Nabi Muhammad berapa kali perang, bahkan ada riwayat Nabi itu dibunuh. Berarti apa? Membuat kegaduhan. Terus Anda mau katakan Nabi Muhammad dan Yesus membuat kegaduhan. Dan terbalik, ukur dulu, lihat sudut pandangnya. Lah, banyak yang diharapkan oleh Nabi pun juga nggak tercapai. Yesus pun juga begitu, buktinya dibunuh. Nabi juga ada riwayat dibunuh. Lah ini apa? Apa Anda mau salahkan? Tidak ada di satu zaman itu ideal. Pasti ada kejahatan. Nah, semua itu tergantung rakyatnya mendukungnya. Sekalipun orang suci, Yesus dan Nabi Muhammad aja masih punya hambatan, apalagi seorang Jokowi. Anda harus adil lah menilai orang. Kalau Anda mau melihat orang tuh dari sisi buruknya, Anda nggak ketemu orang baik di dunia ini. Sekalipun Rizik dan semua yang duduk situ. Kan aib Anda aja nggak ketahuan sama Tuhan. Kalau Tuhan tuh buka aib setiap orang, nggak ada orang berani pakai sorban bicara di mimbar. Jadi nggak usah sok merasa suci, Rizik merasa paling benar. Sekarang apa? Banyak orang mengikutin saya dulu yang di Pak Presiden itu bohong. Bahkan dulu waktu saya di Mekah, saya sempat mengubah syair dengan judul Seraja Bohong. Dan itu sudah kita sampaikan dari jauh hari, dari tahun 2018. Kita sudah ingatkan orang ini pembohong, orang ini pendusta, orang ini harus dimarzulkan. Yang ngikutin juga belum tentu benar. Ini kan sejenis burung. Burung itu akan begitu kan, akan berterbang sesama jenisnya. Itu bukan pembenaran. Lah, ini kelompok-kelompok yang sekarang Anda bilang
mendukung, membenci Jokowi, itu juga bukan tolak ukur kebenaran. Kebenaran itu nggak diukur dari orang, dari banyaknya orang, tapi diukur dari kebenaran itu sendiri. Nggak bisa. Nah, di sini saya lihat Purnawiran Denda Sunarko. Saya sayangkan, saya menjaga marwah Anda. Anda seorang militer, punya pangkat yang tinggi dulu, sakral sebagai Danjen Kopassus. Kok mendatangi seorang Rizik? Anda minta perlindungan, ini ada apa? Kalau emang Anda punya tujuan baik, Anda nggak perlulah cari-cari perlindungan, dukungan. Dan nggak ada apa-apanya loh Rizik ini. Rizik ini cuma gede di media aja. Nggak ada di akarnya. Ada pepatah itu. Dari perkataan Imam Ali, orang diangkat melampaui namanya, dia tidak bisa menjaga dirinya. Dia merasa dirinya dia itu suci. Kerjaannya apa? Menghakimi orang, mengutuk orang. Rizik ngurus anak istri aja nggak mampu, kok berani ngeritik Jokowi yang sudah mengurus 270 juta orang, yang sudah membangun negeri ini. Secara fakta, orang yang munafik lah mengatakan kalau Jokowi itu nggak ada manfaatnya. Mungkin presiden terbaik dari semua presiden secara kinerja. Berapa banyak? Sampai Papua semuanya, Freeport, keadilan. Jangan Anda tuntut sempurna. Saya nggak menuntut sempurna. Jokowi ada kekurangan. Tapi jangan dinafikan dong itu. Lah, itu yang datang kepada Rizik. Kok ini Rizik munafik lah kalau Anda mengatakan Jokowi itu secara kinerja lebih buruk daripada presiden sebelumnya. Ini kan cuma karena kebencian aja kelompok-kelompok Islamis ini. Kenapa? Hanya Jokowi yang berani menutup HTI dan FPI. Presiden sebelum malah mungkin ada yang membudidayakan HTI. Ini kan resiko terbesar. Kenapa? Sesuatu yang berbau agama itu resiko konflik. Kenapa? Di negeri ini banyak orang awam, banyak orang bodoh, mudah digiring untuk konflik. Tapi saya baru tahu Jokowi itu presiden yang bermental NKRI, berani menutup HTI dan FPI. Makanya di matanya Rizik dan HTI, manusia paling terburuk di dunia itu adalah Jokowi. Dan itu akan dibawa sampai mati itu dendamnya. Jadi kalau orang masih mau ikut arahnya Rizik dan HTI, ya berarti Anda pengkhianat NKRI. Gak bisa. Jadi kok mereka ini datengin orang-orang gitu, yang saya jenderal tuh. Terus saya duduk lagi juga bicara situ. Anda kan keluar-keluar kemari, apa? Mau membahas speak dengan Rizik minta perlindungan. Apa sih Pak saya duduk? Nggak selesai Anda nih. Jangan ganggulah negeri ini. Kok Anda menghambat pembangunan? Anda dramatisir semuanya. Nggak ada. Saya bukan orang yang dekat dengan oligarki. Tapi oligarki itu nggak mesti buruk. Nabi Muhammad ya dekat kepada dulu Abu Bakar Siddiq yang punya hartanya. Kalau emang bisa dimanfaatkan kebaikan, kenapa? Lihat sisi positifnya, sisi manfaatnya. Anda dramatisir ini banyak. Loh, terus Anda mau diamkan negeri ini dalam keadaan primitif? Gimana Anda mau ambil investor dari asing, dari luar masuk? Investor dari negeri aja ketakutan. Dikit-dikit teror atas nama agama. Apa ini? Bawa-bawa. Anda kan punya tanah 10 hektar di situ. Nggak usah sok tulus lah Pak Sedidu. Saya tuh tahu semuanya nih orang. Yang teriak-teriak sekarang ini keluar-keluar di belakang belum dapat kue aja. Dulu waktu Anda dapat jabatan diem aja. Lagaknya saya duduk kok paling hebat pembela rakyat kecil. Kasihkan duit Anda semua tuh kepada orang miskin, baru saya salut. Oh, Anda mesti kaya raya. Lah, itu datang ke situ. Saya sedih aja. Kok Rizik lagi? Saya tuh kepingin orang tuh yang cerdas lah. Ini kan mental-mental pengecut aja. Di saat Pak Jokowi diem, petenteng di semuanya lagaknya paling kesatria. Rosuryo kek, Dokter Tifa kek, perempuan apa tuh perilakunya begitu? Anda sok hebat baca kuping orang Dokter Tifa. Loh, Anda jurusan apa? Anda dokter. Inilah pelacur-pelacur politik di sini ini laku. Hanya untuk membenci Jokowi. Saya tidak mengatakan Jokowi itu sempurna. Cuma yang saya kan Anda ini datang bergerombol ke tempatnya Rizik itu apa? Kok minta perlindungan apa? Kok jadi banci semuanya saya bilang? Pakai takbir apa? Lakukan perlawanan terhadap segala bentuk kezaliman. Takbir. Takbir itu Pak bukan yel-yel. Saya sedih aja. Takbir dijadiin yel-yel. Takbir itu ucapan sakral. Pernah suatu saat Ali bin Abi Thalib kena panah. Dia bilang kepada istrinya, cabutlah panahku waktu aku sholat membaca takbir. Kenapa? Begitu Ali bin Abi Thalib membaca takbir, itu diangkat tanah itu gak terasa sakit. Kenapa? Dia sudah terbang ke Tuhan. Jadi takbir itu apa? Ucapan merendah, menghadap Tuhan. Tapi sekarang jadi embel yel-yel.
duduk takbir, Allahu Akbar. Kok jadi mereceh gini Tuhan? Dikit-dikit takbir. Seperti yang tahu Tuhan tuh gerombolan Rizik Syihab dan FPI. Orang lain nggak tahu Tuhan, enak aja. Saya bisa mengatakan banyak kesesatan di Rizik kok. Nggak usah sok merasa suci. Oh, Anda juga berapa kali punya kriminal. Kalau Tuhan membuka aib Anda, semua kita ini busuk. Udahlah, nggak usah sok suci, nggak usah sok mengatasnamakan dikit-dikit takbir. Saya malu mau ngomong takbir, nggak usah takbir. Saya mau nyebut Tuhan aja malu. Saya ini munafik. Diri saya ini masih banyak kekafiran, pembangkangan. Ini semua manusia. Makanya jihad terbesar itu apa? Jihadul akbar, jihadun nafas. Apa? Jihad melawan diri sendiri. Di diri kita ini masih ada pembangkangan, pengingkaran. Loh, kok Anda entengnya takbir? Tidak ada, Nabi tidak pernah ngumbar takbir. Menggigil Nabi. Ini sekarang takbir jadi jajal untuk membenci orang. Kan tolol. Untuk apa? Mengganggu negara. Kan tolol. Apa sih? Kok agama jadi seret? Jadi murahan. Gak ada lagi sakralnya. Dulu tuh kalau orang bicara agama tuh sakral. Takbir tuh takut. Sekarang malah orang kok dengar suara takbir orang tiarap, takut. Kan takut ada gerombolan bersorban berpeci yang ingin menyerang orang. Maaf loh, dulu tuh preman tuh serem, takut. Tapi sekarang orang ketakutan dengan orang berpakaian Islam, peci semua, bawa takbir. Kenapa? Akan bantai orang lain. Lah ini dimanfaatkan oleh Rizik. Yang lucu apa? Dipandang oleh mereka yang datang, Resmond, Pak Narko, dianggap terus kalau Anda ke Rizik terlindungi. Jijik betul saya bilang. Gak ada apa-apanya lah Pak. Anda mau ketikin aja. Jangan diartikan agama Islam nih Pak Rizik. Jangan Anda jual Islam. Dan Anda jangan sombong mengatakan Pak Jokowi pembohong semuanya. Dasar apa Pak? Anda munafik kalau Anda berani mengatakan Pak Jokowi itu secara kinerja itu sangat hebat. Bahkan melebihi presiden sebelumnya. Kalau Anda mau cari kesalahan yang kecil, sekalipun siapa, Anda juga banyak salah. Ukurlah sesuatu itu apa? Al-Quran bilang apa? Ukurlah sesuatu dengan keadilannya, dengan pengetahuan dan amalnya. Tidak ada manusia sempurna. Jadi kalau Anda menuntut Jokowi itu harus sempurna, Anda tuh nggak jujur. Tuhan aja nggak menuntut manusia suci yo. Banyak karya Jokowi, Anda bilang pembohong. Anda munafik lah. Oh, pembohong. Bukan, Anda tuh bilang pembohong karena Anda benci ke Jokowi. Jokowi menutup FPI. Jadi janganlah bertanya kepada orang punya kebencian. Mustahil orang benci itu mengeluarkan kebaikan. Makanya ada perkataan kesucian, kebenaran, keadilan tidak akan ditemukan di hati orang punya kebencian. Anda kan merasa terusik ditutup oleh Jokowi. Nah ini saya bingung juga nih. Gerombolan-gerombolan yang dulu memuja Jokowi kok sekarang menyerang Jokowi. Berarti Anda bersetubuh dengan kelompok-kelompok yang dulu Anda serang. Ini kelompok-kelompok radikal. Apa sih saya bilang? Yang datang tuh goblok semuanya sudah. Anda membesarkan orang yang bermasalah untuk negeri ini, yang bisa mengancam NKRI. Kan Anda tahu sendiri, kelompok-kelompok itu membawa negeri ini agama, khilafah. Tidak ada sejarahnya Nabi itu membuat negara agama. Di agama Madinah itu konstitusi yang adil, menaungi semua perbedaan. Kok ada orang-orang bicara agama-agama yang cuma di pinggir jalan? Apa? Islam apa ini? Islam terampangan yang begini. Apa jadinya Islam kalau mau dipegang oleh Rizik, HTI semuanya? Itu aja lah. Saya pikir Rismond juga. Hadapin aja lah Pak Rismond. Wah Anda keluar-keluar di paling intelek. Kok sekarang semua begitu Jokowi melapor polisi, Anda kayak ayam sahur ketakutan semuanya. Hadapin dong. Monggo nanti Anda menempuh hidup baru. Mungkin di penjara. Itu Anda rasakan lah. Karena sudah cukup Jokowi dihinakan terus. Rizik jangan sok sombong lah mau ngatakan masukkan penjara Jokowi. Anda ini tidak ada manfaatnya buat negeri ini kok dibanding Jokowi. Jokowi sudah menduduki seorang presiden yang sudah banyak perubahannya. Saya bukan orang yang membela Jokowi, saya mau bicara apa adanya. Hanya orang munafik yang tidak bisa melihat ada kebaikan dari Jokowi. Saya sempat membela Jokowi. Waktu Pilpres kemarin saya mendukung Ganjar. Tidak pernah perkataan saya itu untuk menghina Jokowi, enggak. Udah saya dukung Ganjar aja. Kenapa? Ini orang pernah saya bela, saya memilih presiden. Tapi sekarang nyatanya Pak, saya itu berbicara, cuma saya itu nggak boleh katain agama itu mendiamkan orang yang dizalimi. Sepernah yang saya lakukan dulu waktu saya membela Ahok, mungkin Habib yang pertama. Saya bela Ahok. Kenapa? Ini tidak adil. Seorang dimusuhin jutaan orang hanya karena beda agamanya, terus mau dizalimi dengan embel-embel kafir. Lah, dia warga negara Indonesia.
Dan dia benar. Allah tidak akan pernah tanya agama. Allah nggak tanya wajah Anda, nggak tanya doa. Yang dilihat apa? Amal buktinya. Jadi mau agamanya apapun, kalau dia bobrok, ya dia kafir. Jadi nggak harus kebenaran itu identik Islam, nggak ada. Lah di sini lagi, Jokowi saya lihat dizalimi terus. Masa saya diem? Saya zalim. Jadilah sahabat orang yang dizalimi, kata Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang bisa membela orang yang telah direndahkan oleh orang, dia membelanya, itu akan derajatnya tinggi di sisi Allah. Jadi nggak boleh umat Islam tuh beragama, terus mendiamin orang dizalimin, saya diem. Ya saya iblis dong. Tujuan manusia tuh dikasih akal. Lah akal tuh punya kebersamaan ruh. Kalau kita ada orang kena di musibah, dikutuk, atau disakitin, saya diem, saya dosa. Itulah ruh. Mungkin kalau binatang sebelahnya dipotong, binatang diem. Karena apa? Binatang tidak dikasih ruh. Jadi saya ini punya ruh. Saya mau bela Jokowi saat ini semua orang cukup kasar lah menghinakan Jokowi. Seperti manusia nggak ada baiknya semuanya. Jujur aja lah. Pakai akal sehat. Kalau Anda mengatakan Jokowi itu buruk dibanding presiden sebelumnya, berarti otak Anda kotor. Anda munafik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.